Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, Bapak Asror dan Ibu Hilda. Yang terhormat Ibu-ibu wali murid yang selalu menyemangati anak-anak yang akhirnya bisa menghasilkan, dan tentu saja yang kami sayangi anak hebat D Mumtaz kelompok 3 dari kelas 6. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena sudah memberikan kesempatan pada kita semua untuk hadir di sini menyaksikan kehebatan anak-anak kita semua dan juga telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga bisa hadir di tempat ini. Tak lupa sholawat Nabi Salam yang telah memberikan petunjuk kita semua ke jalan yang benar yang diridhoi itu ad-dinul Islam. Menginjak acara yang pertama, acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi dari anak-anak kelompok 3 kelas 6A, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab dan mohon memberikan sarannya juga untuk kedepannya agar lebih baik, agar anak-anak ini semakin menghasilkan karya-karya yang hebat lainnya. Dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kali ini, acara presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, agak tegang ini anak-anak ya. Tidak lah, insya Allah tidak tegang. Karena punya percaya diri yang tinggi dan mengerjakan sendiri. Jadi insya Allah paham dengan apa yang sudah dibuat. Ya, untuk acara yang kedua kami persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan karya ilmiahnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, yang terhormat wali kelas sekaligus guru pembimbing kami Bu Alia Badik, yang terhormat orang tua kami yang kami sayangi. Pagi-pagi enaknya minum kopi, tidak lupa ditambah roti. Hai Anda-anda yang di sini, kenalan dulu yuk sama kita-kita ini. Saya Evan Rai Pastika. Saya Nizam Putra Nayafif. Saya Diandra Naila Maeswari. Saya Anissa Nur Aulia Yahya. Kami dari kelompok 3 kelas 6A akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh viralnya permainan lato-lato terhadap pendapatan pedagang lato-lato di Pasar Tawangsari. Untuk selebihnya disampaikan oleh Anissa. Oke, pada slide ini kami akan menjelaskan bagaimana alur dari penelitian kami. Hal yang melatar belakangi karya ilmiah ini yaitu lato-lato adalah sebuah permainan tradisional yang sempat viral di akhir tahun 2022 lalu. Sehingga kami ingin meneliti bagaimana pengaruh viralnya lato-lato terhadap pendapatan pedagang lato-lato. Berdasarkan latar belakang tadi, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Apa sih pengaruh dari viralnya lato-lato terhadap pendapatan pedagang lato-lato?
Adapun teknik pengambilan data yang kami gunakan, pertama dokumentasi. Dokumentasi ini kami gunakan untuk mengumpulkan data-data visual berupa foto dan gambar. Kedua, wawancara. Kami melakukan wawancara kepada 4 pedagang lato-lato di Pasar Tawangsari. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan informasi secara spesifik mengenai pendapatan pedagang lato-lato di bulan November dan Desember tahun 2022. Dan alur yang terakhir adalah informasi dari hasil wawancara kami tentang kenaikan pendapatan pedagang lato-lato yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Evan. Baik, ya. Berikut data hasil wawancara. Pada bulan November 2022, Bu Mulyati mendapatkan kurang lebih 3.240.000 dan pada bulan Desember kesimpulannya yaitu lato-lato, permainan yang menjadi dua menimbulkan negatif. Dampak positifnya yaitu menaiknya pedagang lato-lato. Karena kan banyak yang membeli dan memainkannya. Dilakukan oleh Diandra. berikutnya mungkin saya bisa sampaikan. Walaupun permainan lato-lato menjadi viral, tapi kita tidak boleh berlebihan dalam memainkannya. Kita juga harus memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dari permainan tersebut. Dan itu, kita juga tetap harus memperhatikan kewajiban dan juga aktivitas lainnya yang harus kita lakukan. Berikut dokumentasi saat wawancara. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah penampilannya ya. Anak-anak ini tentunya melakukan proses 2 hari ya, karena melakukan wawancara di pasar, lalu mencatatnya, lalu menggambarnya melalui grafik. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan hasil karya ilmiah yang itu hebat ya. Nah, kira-kira ini anak berempat ini kira-kira bisa main lato-lato apa tidak ini ya? Oh, bisa. Tapi tidak lupa kewajibannya kan? Oh, tidak. Iya, iya, iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3.
Ya, terima kasih atas presentasinya. Menginjak kegiatan yang ketiga, cara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak dan Ibu penguji. Selanjutnya wali murid atau boleh wali murid dulu. Monggo. Bagaimana Bapak penguji? Siapa dulu? Oh, bebas. Nggih. Nggih. Gimana Ibu? Bapak Ibu penguji dulu atau oh nggih Bapak Ibu penguji dulu. Nggih, baiklah kita berikan kesempatan sesi tanya jawab ini kepada Bapak Ibu penguji dulu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seluruh yang hadir dalam kesempatan presentasi pagi hari ini yang luar biasa, anak-anak tercinta. Ini karya ilmiah baru pertama ya, baru pertama kali ya. Oh ya, jadi dilanjutkan aja, terus gitu ya. Ini kan kelas 6 ya. Iya. Nanti setelah ini lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP. Lanjutkan lagi di SMP, melakukan riset-riset seperti ini, penelitian. Karena penting. Nah, saya hanya itu aja. Saya tidak akan banyak tanya. Yang jelas ini luar biasa. Jadi ini karena ini kegiatan penelitian yang tidak mudah, yang mudah, butuh kemampuan khusus, terutama butuh kemampuan untuk berkomunikasi dan menulis. Nah, itu ya. Ini tulisannya sudah bagus itu ya. Saya tidak akan koreksi tulisannya. Pertanyaan saya mudah saja. Ayo, nanti Mas silahkan memberikan alasan ya. Kenapa kok memilih untuk melakukan riset terhadap lato-lato? Nah, mengapa kok tidak yang lain gitu ya? Kok memilih lato-lato? Ayo. Silakan, siapa yang mau jawab dulu? Bareng boleh juga. Enggak, jadi pengaruhnya ternyata positif gitu ya, bagus. Nanti dilengkapi datanya ya, dilengkapi naik isak piro, naiknya seberapa. Nah, nanti dilengkapi. Ternyata ini naik sekian persen, naik sekian persen, naik sekian. Mau sendiri hitung dari 1 juta jadi 2 juta sih paling gampang ternyata ya. Nanti ya, ditingkatkan lagi nanti ke depan. Ini awal sudah bagus. Kalau ke depan melakukan penelitian riset yang sama, ditabulasi yang lengkap lagi. Sekian persen, akhirnya kesimpulannya, nah bagus ya. Sarannya itu untuk anak SD sudah bagus itu. Ke depan dilengkapi lagi, gitu ya. Sehingga datanya semakin lengkap, semakin bisa dibaca dengan baik. Oke, begitu aja. Terima kasih yang jelas. Ini karya yang luar biasa, hebat. Jadi terima kasih kepada anak-anak. Mudah-mudahan sukses ke depannya.
Selanjutnya Ibu Hilda. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat kagum tadi lihat presentasinya anak-anak. Di awal sudah diberi semacam pantun ya. Jadi langsung fokus ke anak-anak. Dari runtutan mulai dari presentasi awal hingga akhir, saya acungkan jempol buat kelompok ini, bagus sekali. Mungkin Bu Hilda tidak seberapa banyak bertanya karena sudah tercover semua di PPT yang sudah kalian sampaikan tadi. Satu saja dari Bu Guru mungkin bisa diceritakan selama kalian melakukan penelitian ini dari masing-masing anak itu memberikan peran apa? Misalkan Mas Evan itu bagiannya opo? Siapa dan seterusnya. Dijawab sendiri-sendiri saja ya. Oke, mungkin itu saja dari Bu Guru. Terima kasih. Bagian wawancara langsung ya ke pedagang-pedagangnya itu. Oke, bagus. Oh, bagian membuat karya ilmiahnya dan wawancara. Baik, berikutnya. Menulis, berarti duet ini dengan temannya. Oke, berikutnya. Bab 2 juga. Oke. Mungkin itu saja Bu dari saya. Mungkin banyak yang dari wali murid, saran dan sebagainya. Oke, nah ini orang tua kalian yang akan bertanya ya. Monggo Bunda, siapa yang mau bertanya? Oke, Mama. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak. Ya, ada satu pertanyaan dari mamanya Anissa untuk semuanya. Mohon diceritakan apa saja hambatan-hambatan kalian dalam pembuatan karya ilmiah ini. Ya, sekian Bu, terima kasih. Nah, ini mamanya Anissa ya Bu ya. Bertanya kira-kira selama pembuatan KIS ini dari wawancara, dari pengumpulan data, dari semuanya, apakah ada hambatan atau kesulitan? Kira-kira yang membuat kalian menganggap ini agak sulit itu yang mana sih, saat apa? Silakan dijawab, Anissa. Oh, wawancara. Yang pas gitu ya. Oh gitu, Sabtu juga ada kegiatan ya, jadi bingung mengatur waktunya ya. Ini kapan tanyanya gitu ya. Akhirnya pulang sekolah berarti. Pulang sekolah panas-panas ya. Oke, selanjutnya Evan mungkin kesulitan apa ya? Boleh masing-masing menjawab, barangkali menemukan kesulitan lain. Oh, hujan, cuacanya berarti ya, ada yang agak-agak kurang mendukung gitu ya. Iya, waktunya berarti sulit. Penjualnya bingung ya. Ini anak-anak kok tanya pendapatan ini mau apa sih gitu mungkin ya. Oh iya ya, jadi penjualnya itu kadang-kadang nggak paham dengan pertanyaannya kita. Oh iya ya, oke. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Mas Evan mungkin, Mas Nizam, siapa dulu? Boleh? Oh gitu, jadi menyesuaikan waktu juga ya, harus menyesuaikan kapan ini bisanya waktunya gitu ya.
Soalnya sore banyak yang ngaji gitu ya Bu ya. Oh ya harus, ini gimana ya kalau ini sudah sopan apa belum gitu ya? Oke oke, wah berarti ada hambatannya juga tapi tetap dilakukan dengan semangat ya. Iya karena sudah menghasilkan karya yang hebat, Masya Allah ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bunda yang lain? Monggo. Oke. Mamanya Eva. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, untuk bulan-bulan ini kan sudah agak sepi ya suaranya permainan lato-lato kayak di sekitar lingkungan rumah ataupun di mana ya. Nah, sedangkan pedagang lato-lato itu kalau dilihat itu barangnya masih banyak. Nah, kira-kira itu untuk pedagang mengalami penurunan, iya kan? Otomatis iya kan? Karena mungkin kebanyakan sudah banyak yang punya ya kan? Nah, menurut anak-anak semua ini gimana pandangannya untuk apa namanya menanggapi hal tersebut itu? Terima kasih. Nah, ini menurut mamanya Evan di bulan-bulan Januari ini kan sudah menurun ya pendapatannya ya. Kalau menurut kalian misalnya nih ketemu sama penjual lato-lato lain barangkali ngasih saran untuk apa ya? Apa yang bisa dilakukan saat penurunan pendapatannya gitu? Apa yang bisa dilakukan gitu? Coba siapa yang bisa jawab? Perwakilan boleh, semuanya boleh. Oh gitu. Iya iya. Oh gitu. Jadi istilahnya pedagang lato-lato tadi memanfaatkan viralnya lato-lato ya, lalu jualan. Oke bagus jawabannya. Siapa lagi yang mau menjawab boleh? Atau hanya perwakilan saja? Oke, jadi menurut mereka mungkin saja itu hanya sampingan Bunda. Jadi mungkin mereka punya pekerjaan lain gitu ya. Nggih. Bagus sekali jawabannya ya. Tidak terpikirkan oleh kita. Ya monggo, mungkin ada pertanyaan lain? Sudah? Bundanya Niza mungkin? Oh, sampun. Nggih, terima kasih banyak. Mungkin dalam kesempatan ini barangkali ada saran atau bagaimana untuk anak-anak ke depannya bisa lebih maju lagi, apa yang harus dikembangkan. Monggo Bapak Asror mungkin sudah menyampaikan sarannya tadi ya Pak ya. Barangkali ditambah lagi. Monggo sarannya apa? Oke. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi karena kebetulan saya diberi tanggung jawab di PCM sepanjang ini untuk menangani sekolah-sekolah Muhammadiyah sepanjang. Jadi yang pertama kepada ibu-ibu lah, kepada ibu dulu saya ucapkan terima kasih Ibu. Jadi telah menempatkan anak-anak untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah di sepanjang. Ini bagian dari upaya yang dilakukan oleh sekolah kami untuk memberikan bekal yang cukup kepada anak-anak. Ya. Insya Allah, jadi biar anak-anak insya Allah jadi kebanggaan untuk ke depannya. Dan saran yang pertama, berikan pendidikan yang memang memadai untuk anak-anak. Kalau bisa berlanjutlah Bu. Insya Allah dari sekolah kami rancang untuk pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan. Jadi semua sekolah-sekolah kita rancang begitu. Dari mulai SD ke SMP-nya itu akan berlanjut. Sehingga bekal yang diterima oleh anak-anak itu akan berkesinambungan. Sampai pada titik puncaknya di perguruan tinggi. Karena kami dari Muhammadiyah mempunyai lembaga pendidikan yang komplit, yang lengkap. Dan desain kami memang mulai dari dasar, bahkan dari taman kanak-kanaknya sampai perguruan tinggi, memang kami buat untuk berkelanjutan. Sehingga bekal yang akan diterima oleh anak-anak itu betul-betul lengkap. Jadi ini yang pertama yang perlu kami sampaikan. Jadi apresiasi kepada ibu-ibu yang mempercayakan
pendidikan anak-anaknya di sekolah kami. Untuk anak-anak, jadi anak-anak yang kata Bu itu tadi, yang anak-anak yang hebat ya. Jadi ini adalah salah satu saja kompetensi yang tentunya bisa dikembangkan. Tetapi ya, banyak kompetensi-kompetensi lain yang bisa dikembangkan, tidak hanya satu. Ya. Sekolah kita itu apa? Multi talent ya. Multi itu apa ya? Banyak, macam-macam. Kemampuan anak-anak itu bukan hanya satu juga, bisa dikembangkan. Sekarang eranya sekolah apa? Merdeka belajar. Ya, merdeka belajar artinya memberikan kompetensi tambahan kepada anak-anak. Tingkatkan terus, gali potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Bakatnya apa? Minatnya di bidang apa? Kembangkan terus. Jangan setengah-setengah. Ya. Karena ke depan spesifikasi itu penting sekali. Kompetensi di bidang apapun harus dikembangkan. Kalau sungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Akan menjadi anak hebat. Jangan kemudian dinilai pokoknya potensi sekecil apapun ya, di bidang apapun kembangkan terus. Jadikan itu yang istimewa. Jadikan itu yang luar biasa, yang berbeda dengan yang lain. Begitu ya, anak-anak siap? Oke. Itu mungkin saran saya yang ingin kami sampaikan pada anak-anak dan ibu-ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asror, jadi intinya kalian itu tidak salah memilih SD Mumtaz ya Pak ya, yang bisa mengembangkan bakat-bakat kalian di bidang yang sesuai dengan kehebatan kalian juga ya. Jadi harus dikembangkan, tidak boleh setengah-setengah. Mungkin Bu Hilda ada saran? Kepada anak-anakku ini di karya ilmiah kalian ini, bahwa permainan lato-lato disesuaikan dengan hukum Islam. Coba dibacakan sedikit saja, bisa bersama-sama landasan dari Al-Quran yang kalian gunakan dan terjemahannya. Bersama-sama saja kayaknya, ya. Cik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baik, itu di situ innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Ini tidak hanya nanti kalian terapkan hanya pada saat penelitian permainan lato-lato. Permainan apapun, apalagi yang sekarang lagi sudah bukan booming lagi ya, sudah menjadikan kebutuhan gadget ya. Jadi janganlah berlebihan, karena di usia kalian ini masih harus banyak belajar, terutama membaca. Penggunaan gadget tidak hanya untuk game. Di situ kalian bisa membaca informasi apapun, berita apapun, mau novel, mungkin yang suka membaca cerpen dan sebagainya, digunakan untuk itu waktunya. Jadi tidak hanya untuk nge-game saja. Mungkin saran dari Bu Guru itu, karena penelitian kalian ini tentang permainan, jadi tolong dibatasi, tidak berlebihan dalam melakukan atau bermain apapun. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih anak-anak hebat 6A. Terus dilanjutkan ya, karya kalian semakin bagus lagi. Dan yang paling penting itu yang pertama, kalian sudah berani presentasi tampil seperti ini. Itu sudah luar biasa menurut Bu Guru. Itu saja Bu Elia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya saran dari
Bu Hilda ini tidak hanya lato-lato saja, tapi semuanya tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena masih ada hal-hal lain yang bermanfaat dan malah itu kewajiban kalian. Misalnya sholat, jangan sampai meninggalkan sholat hanya karena berlebihan memainkan sesuatu. Oke, mungkin ibu-ibu ada sarannya barangkali? Sampun? Oke. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 3 yang Masya Allah hebatnya. Nah, kami berharap semuanya, ibu-ibu kalian, orang tua kalian, bapak ibu penguji, bapak ibu guru mengharapkan lebih dikembangkan lagi. Apapun itu ya, kemampuan kalian, bakat kalian harus dikembangkan lagi, tidak boleh setengah. Karena Allah itu memberikan waktu kepada kita tidak bisa diulang kembali, jadi terus berjalan. Jadi lakukan sebisa kalian, kehebatan kalian tunjukkan, tetap di jalan yang positif. Nanti selanjutnya SMP atau SMA tetap melakukan hal-hal yang positif. Oke. Alhamdulillah di penghujung acara ini, marilah kita tutup kegiatan unjuk kerja atau presentasi anak-anak ini dengan bacaan kafaratul majelis dan juga hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kebetulan ibu-ibu ini yang datang ya. Dan juga terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dengan percaya diri dan juga dengan hebat. Terima kasih semuanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.